Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan berikan sedikit trik agar tanaman semangka dan melon tidak mati di saat musim hujan karena tingginya curah hujan yang menyebabkan tanaman terendam air. Jadi yang perlu dilakukan yaitu usahakan bedengannya yang tinggi seperti ini, dan bedengannya ini tingginya hampir mencapai 40 cm. Jadi airnya ada di bawah. Jadi usahakan drainase ini lancar agar airnya tidak merendam akar tanaman melon dan semangka. Jadi untuk musim hujan ini airnya yang berlebihan bisa mengakibatkan tanaman terserang jamur dan akhirnya mati. Jadi untuk drainasenya ini cukup lumayan besar nih untuk mengairi air ke bawah sana agar dia terhindar dari genangan yang berlebihan sampai satu hari atau malam. Genangannya ini hanya berapa jam saja dan akhirnya airnya surut ke belakang sana. Jadi jika airnya ini sampai ke akar tanaman ini bisa merendam sampai 1 kali 24 jam, maka tanaman semangka akan menyebabkan layu dan ujung-ujungnya mati dan akhirnya gagal panen. Jadi usahakan bedengannya yang tinggi. Ini sudah tinggi. Sini bedengannya tinggi juga nih. Bisa dilihat dari bawah. Jadi kenapa harus tinggi sini? Ini sekarang sudah masuknya musim penghujan di bulan September, Oktober, dan sampai Desember nih musim penghujan. Jadi usahakan bedengannya yang harus tinggi. Berbeda dengan kasusnya di bulan-bulan yang lain, antara bulan 3 sampai bulan 9 untuk siklus musim di daerah saya, karena biasanya di bulan 3 sampai bulan 9 itu masa kemarau dan jarang yang terendam. Tapi jika sudah masuk bulan September akhir dan Oktober, November, Desember, bahkan Januari, ini curah hujannya akan tinggi dan harus dibuat drainase yang cukup mengalirkan air ke bawah. Ini drainase pembuangnya. Jadi kenapa dibuat bedengan besar? Sebentar lagi melon ini dan semangka sebelah sini akarnya akan sampai ke bawah, sampai ke sini, ke daerah bawah sini. Dia akan terkena air. Jika air itu terendam sampai 1 kali 24 jam, maka tanaman ini akan menyebabkan layu karena dia tidak suka kelebihan air dan dia suka basah tanahnya tapi tidak berlebihan. Jika berlebihan dia akan menyebabkan dia layu. Jadi dari pertama perlu diperhatikan waktu buat bedengan, usahakan bedengannya cukup tinggi dan drainasenya yang lancar. Adapun untuk jarak tanam, saya masih menggunakan pola lama, pola 40 cm jaraknya karena satu baris. Jadi di musim penghujan ini tidak masalah jika satu baris seperti ini. Tapi jarak dengan bedengan sebelahnya itu usahakan jangan terlalu dekat. Ini terlalu dekat. Kenapa saya memberikan tumpuan melon seperti ini? Kenapa? Sebelahnya semua semangka. Ini semangka semua. Kenapa di sini ada melon, ada 2 melon, 2 semangka? Karena jaraknya yang cukup dekat, bedengan cukup dekat. Ini nanti akan terhambat waktu polinasi dan dia akan terlalu lebat tanaman, maka akan mudah terserang penyakit. Jadi saya
menanam tanaman yang bisa dibuat lanjaran, artinya tidak merambat dan tidak akan menyebabkan pelebatan daun di bedengan nanti. Makanya saya menanam melon di tengah ini, dia akan saya berikan lonjaran sehingga dia tidak menjalar dan tidak terjadi pelebatan daun, karena mudah terserang penyakit dan susah pengendaliannya jika terlalu lebat, dan polinasi pun akan terhambat nanti, karena kita tidak bisa melihat mana bunga yang baru keluar. Dia karena daunnya terlalu lebat, maka dia tidak bisa dilihat kondisinya. Video ini terima kasih atas yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan jika menyukai video ini jangan lupa subscribe dan di share ke kawan-kawan yang lain, agar petani semangka bisa semangat dan terus berkembang dan bisa berbagi ilmu dengan petani semangka dan melon di tempat lain. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.